Tapi kalau tetap beras lokal, ya memang suplainya masih kurang. Akibat El Nino, musim kemarau yang panjang, sehingga musim tanamnya bergeser, Pak. Jadi harusnya kita Januari, Februari sudah panen raya. Ini panen rayanya mundur kira-kira kemungkinan April dan Mei. Akibat musim tanam yang bergeser itu, maka beras lokal ya kurang, Pak. Nggak nanam, Pak, karena musim panas. Pemerintah tentu melakukan langkah cepat. Oleh karena itu pasar dibanjiri oleh bulog beras SPHP dan beras medium yang harganya dijamin pemerintah. SPHP itu harganya 11.000 kurang sedikit per kilo. Ada terus, Pak. Beras medium harganya 14.000. Oh beda, Pak, rasanya lain. Kami tetap rojo lele atau begitu. Nah, yang dibeli beras lokal, berasnya belum panen, ya harganya tambah naik, Pak. Belum panen, panennya nanti, panen rayanya April Mei gitu. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino, ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dicecar oleh anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Evita Nursanti dalam rapat kerjasama bersama Komisi 6 pada hari Rabu 13 Maret 2024. Jadi awalnya Evita ini mengatakan penyampaian materi dari Zulkifli Hasan tidak menjawab permasalahan tingginya harga beras saat ini. Jadi menurut Evita, seharusnya Singapura dan Malaysia juga turut mengalami kelangkaan beras jika pemerintah memakai alasan cuaca yakni El Nino. Jadi sebenarnya pemerintah ini ya, apalagi Zulhas ya, mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa harga beras langka dan menjadi tinggi harganya disebabkan oleh El Nino. Padahal di Singapura dan Malaysia tidak mahal harga beras. Jadi dampak El Nino pun tidak berdampak di sana untuk kenaikan harga beras. Jadi Mendak ini cuma bisa cari-cari alasan, yaitu menyalahkan El Nino. Jadi tidak ada solusi yang konkret buat rakyat Indonesia. Begitu banyak orang harus antri demi beras murah. Dan pemerintah hanya bisa melakukan impor. Dan impor ini juga terbesar sepanjang sejarah selama 25 tahun. Harus impor 3,5 juta ton beras ya. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi, impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impor tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka. Berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani? Salah produsen?
salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu, ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari, ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Impor beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak. Harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan, Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Enggak cukup hanya buat pasar murah, enggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, enggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan, Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih. Tolong diawasi, ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah, ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain, Pak. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh almarhum Riza Ramli ya terhadap impor beras, gula. Jadi kenapa pemerintah doyan sekali melakukan impor, apalagi saat sekarang di saat harga beras naik. Jadi kesempatan pemerintah melakukan impor ternyata itu adalah keuntungan bagi mereka, yaitu cukong-cukong ya. Melakukan impor itu akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Sebetulnya ini udah gejala dari dulu. Pertama, data di Indonesia memang ada perbedaan. Misalnya data impor, dia cukai berapa angkanya impornya, kamu tanya ke perdagangan beda, kamu tanya ke BPS statistik beda. Jadi tugas di Indonesia yang paling utama adalah bersihin data, mana yang paling reliable. Waktu saya pimpin think tank Econet,
60% dari waktu staf kita, ya kan, baik yang master maupun sarjana ekonomi, itu bersihin data. Baru, karena selisih data antar departemen ini bukan 0,1%, tapi kadang-kadang 15%, kadang-kadang 10%. Nah, kalau itu dipakai alat untuk prediksi, ngaco lah hasil. Nah, harusnya ini memang tugasnya Menko. Misalnya, Departemen Perdagangan itu selalu bilang harus import. Karena kasih kuota lisensi import itu duit sogokannya gede. Ya, bisnis bawang putih aja keuntungannya itu bisa 17 triliun. Importer yang dapat kuota, ya dia nyogok menterinya, dia nyogok dirjennya dan sebagainya. Ya. Itu bawang putih doang. Gula berkali-kali dari itu, beras lain lagi. Jadi kebanyakan pejabat di perdagangan, ya kan, dia selalu mau import karena cara mencari uang yang paling gampang adalah import. Ya, sogokannya pun nggak harus dilakukan di Indonesia, bisa dibayarin di Singapura atau di Hong Kong atau di mana gitu. Nah, di lain pihak, Departemen Pertanian selalu mau membanggakan prestasinya. Produksi beras cukup, produksi ini cukup. Karena kinerja dia kan dilihat dari produksi, termasuk anggarannya. Nah, jadi ada pertentangan internal antara dua lembaga perdagangan perindustrian yang selalu bertentangan. Belum lagi Bulog kan. Nah, sebetulnya tugasnya Menko yang jadi hakim mana data yang benar. Ya, kalau dulu ternyata perdagangannya berlebihan, overestimate. Kita yang meluruskan ini data yang benar. Itu tugasnya Menko. Nah, mohon maaf, Menko Jokowi kan dipilih bukan karena profesionalisme. Dipilih karena partai ini, partai itu. Ya kan? Dia nggak punya kemampuan untuk membedah data dan sebagainya. Nggak punya kemampuan atau ada kepentingan, Bang Rizal? Atau Ada kepentingan juga, beberapa mereka ikut juga dalam permainan import itu. Kalau saya bukain semua kan malu dah. Kita kan punya dapat laporan semua. Pejabat-pejabat kan lapor sama kita, Pak, ini yang main di import siapa aja, menterinya siapa, Menko-nya siapa. Ya. Nah, yang kedua, karena Jokowi nggak ngerti benar sesungguhnya, dia pidatonya kan kadang-kadang bagus. Ya, kita stop import, kita kurangi import. Dia ngangkat menteri yang rajin import, mau nyari rente buat nyetor sama partainya. Jadi sudah jelas almarhum Riza Ramli saja mengatakan kenapa pemerintah begitu doyan impor, karena memang uang sogokan fee-nya itu terlalu besar yang mereka terima, dan itu proses penerimaan fee pun dilakukan di luar negeri. Apalagi sekarang di saat masyarakat merasakan ya harga bahan pokok begitu tinggi naiknya ya, seperti beras. Jadi kesempatan memang pemerintah melakukan impor besar-besaran lagi. Jadi tidak ada solusi yang konkret ya dari pemerintah untuk masyarakat. Nah, apalagi nanti jika Prabowo benar-benar terpilih akan melanjutkan keberlanjutan, yaitu impor lagi. Apalagi ada wacana akan mengimpor sapi dari India demi program susu gratis. Jadi memang lagi-lagi masyarakat harus merasakan ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak ada solusi. Solusinya adalah hanya bisa melakukan impor dan impor. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.